Oleh juga tadi sudah mendampingi Justice dunia tentang film. Nah teman-teman ini banyak, banyak benar teman-teman yang memang anak-anak muda yang biasa yang sekarang beralih ke dunia digital ya, film yang eksistensinya kelihatan. Bagus ya. Ya, bagaimana mensikapi dunia hari ini modern yang akhirnya juga teman-teman juga memiliki apa ya? Kalau kata Justice tadi, ini mungkin cara gue yang bisa gue lakukan untuk menyuarakan jati diri. Oke. Ya. Emang orang sini punya jati diri? Jati diri pasti ada. Hanya jati jawab dong, ada gitu, jangan ye. Bukan. Ada gitu. Jati diri ada. Enggak, orangnya enggak kesinggungan. Enggak kesinggung. Dia punya perasaan enggak sih? Mati rasa. Wah, kayak gitu loh. Ya. Enggak lah. Jadi saya kepengen mungkin Kang Ula juga lewat kegiatan dan segala macam sekarang apalagi sudah menjadi YouTuber. Ya, gila loh. Warung Panjang Channel ya? Jangan promosi. Oh, jangan. Enggak, takut belum tahu. Warung Panjang Channel itu tayangannya bagus-bagus. Oh iya. Tapi ada nggak dari situ ya? Warung Panjang Channel dapat nggak sih itu? Kita nggak? Enggak ada. Lumayan. Kenapa diomongin? Apanya? Enggak. Ya inilah kelebihannya gitu loh. Iya. Orang-orang yang selalu ingin bicara tentang bagaimana memajukan satu wilayah. Sekarang kita bicara tentang Parung Panjang gitu kan. Dari berbagai unsur apapun. Nah mungkin anak-anak muda ini kepengen juga. Mungkin Kang Ula itu kan udah Parung Panjang udah familiar banget lah. Bahkan mungkin ada yang udah bosan di sana. Ada yang belum kenal juga sih. Ada yang belum kenal. Yang kenal rata-rata nyebelin lah. Kalau yang belum nggak tahu juga. Iya. Ya menurut Kang Ule ya gimana? Enggak, karena dia nyebelin juga saya gitu. Iya. Ya silakan Kang Ule. Mungkin ada yang interaksi dengan teman-teman. Apa mengenai apa ini? Cerita tentang gerakan yang sudah 6 film mau dibuat oleh Parung Panjang, tapi Tenjo akan lebih keren ya. Tenjo di film lebih keren. Lebih keren. Ya, karena orang Parung Panjang. Kita. Ya arah murad. Umur nggak bohong ya umur ya. Nggak, tadi gue pegang mic gini terus kerasa terus ini dipindah. Enggak, kebanyakan ngetik gue rasanya. Kebanyakan ngetik, kebanyakan mikir juga, mikirin anak-anak di sini. Sebetulnya nggak usah dipikirin, cuman pura-pura mikirin aja lah supaya keren gitu. Sedih gue dengarnya, pura-pura loh dia mikirinnya gitu, nggak serius mikirinnya. Iya Kang. Jadi kembali tadi. Nah kan kita udah ngomongin tadi tentang ada Justice, ada. Tadi siang saya udah naik panggung. Ya. Mendampingi ada sutradara film Haya. Produser sutradara film Haya, Justice. Tadi saya udah dampingi dan alhamdulillah yang tadi siang hadir ilmunya bertambah tentang film. Yang nggak hadir kasihan ya lo. Nah, sekarang tinggal saya ngomong apanya nih? Parung Panjang mau ngapain lagi? Parung Panjang itu sudah bagus, talentanya ada, terus cuman akhlaknya aja yang sebenarnya. Iya, artinya akhlak kesenian. Akhlak kesenian bukan akhlak. Kalau akhlak keseharian sih emang udah tambah parah ya. Ini akhlak kesenian. Akhlak keseniannya harus lebih diinikan lagi karena saya udah ngomong berkali-kali, untung tadi Justice ngomong tuh, jadi agak percaya dia. Kalau saya ngomong nggak percaya, tapi ketika Justice ngomong agak percaya. Jadi berkarya itu, berkarya saja, jangan berpikir yang lain-lain. Uang lah segala macam, karena uang itu akan ngikutin nanti ketika karya kita disukai orang. Dan itu bukan omongan yang sekadar omongan, karena saya terbukti lah, dulu saya juga begitu. Saya dulu berangkat ke Jakarta, ini cerita aja dulu. Nanti bisa tanya jawab ya. Terus ngap nih. Mau duduk nggak? Duduk aja duduk lah. Supaya agak kerenan dikit ya. Oke. Nah ini. Pembicara kan? Bukan. Karena di lama-lama. Terus. Di randonnya saya jadi pembicara mengenai skenario. Tiba-tiba tadi siang saya jadi
hostnya. Jadi hostnya. Ini double ini. Ya. Double kerjaan maksudnya. Double kerjaan. Cuma tetap aja nggak dibayar. Kopi dapat lah nanti kan. Gratis. Ya. Jadi berkaitan dengan kondisi Parung Panjang, saya sangat gembira ya. Apalagi dibantu dengan Pak Ridwan, membuat suasana berkesenian dan kebudayaan di Parung Panjang berjalan. Ya, dan itu harapan saya dari tahun 80-an. Ini 80-an belum lahir pastinya. Masih orok lah ya. Ada yang tahun 2001-2000-an lah. Ada ya. Sebagian. Dan suasananya waktu itu masih berbeda ya, Parung Panjang dulu 80-an sampai sekarang. Ya. Dulu kita masukin kesenian musik aja. Itu dilarang lah di sini. Apalagi teater masuk sini ya udah dilarang. Yang saya bilang kayak ajaran baru gitu. Jadi kalau anak-anaknya masuk teater kayak pindah agama gitu. Oh, dilarang. Jangan ikut main sama si Ule, nanti murtad kayak gitu-gitu. dulu. Apes bener dah ya. Kalau sekarang kan murtad beneran, kalau dulu kan apalagi musik, tapi lucunya dulu band itu dianggap apa gitu, dianggap sesuatu lah ya. Sesuatu yang barat-barat itu dianggap gimana gitu. Tapi dangdut boleh dulu. Dangdut boleh. Nyawer boleh kan. Tancep boleh. Yang bego siapa nih kan gitu. Jadi nggak haram, tapi yang musik barat dulu haram gitu. Haram. Nah alhamdulillah lama kelamaan karena perkembangan saya dari 80-an itu ingin membuat suasana. Saya dari awal saya tidak akan merubah orang, saya nggak mau. Karena orang nggak pernah mau dirubah. Saya sendiri pun kalau Pak Ridwan mau rubah saya nggak mau. Gak bisa. Tapi saya akan merubah suasana. Nah suasana inilah orang nanti ikut. Oke. Itu. Jadi suasana berkesenian di Parung Panjang. Alhamdulillah saya dibantu oleh Pak Ridwan. Tahun berapa? Saya baru ketemu Pak Ridwan tuh tahun 4 tahun lalu ya. 4 tahun lalu. Padahal Pak Ridwan di sini udah tinggal 18 tahun yang lalu. 20. Sudah 22 tahun. Jadi ada cerita lucu juga nih. Saya nongkrong bareng di Taman Ismail Marzuki sama Pak Ridwan karena tongkongan kita sama di tim. Ya. Sering ketemu, mukanya saya tahu juga dia. Ternyata dia tinggal di sini. Itu lucunya tuh. Lucunya apanya gitu. Ya terkesan. Padahal nggak lucu sih sebenarnya. Iya. Tiba-tiba dia, ini kan, wah udah akhirnya kesepakatlah kita mau merubah berkesenian di Parung Panjang kebudayaan dan akhirnya berdirilah Rumah Anak Bumi. Ya. Dulu saya punya tahun 80-an tuh punya teater namanya Teater Dokar. Ya. Mungkin ada yang generasi itu Teater Dokar. Saya ke Jakarta, saya di sini lagi gabung dengan Pak Ridwan, akhirnya saya bikin sekarang Rumah Hitam Putih Kelas Acting. Alhamdulillah ya. Nah gimana? Kan Rumah Hitam Putih sudah berdiri. Ya. Terus anak-anak juga sudah teman-teman yang sudah terlibat di situ juga disalurkan ke TV-TV. Ya. Ya minimal figuran lah. Sebagai figuran dan sudah mendapat dialog sebenarnya. Artinya potensi Parung Panjang ada loh. Potensinya ada, cuman untuk jadi agak berat karena mindset pribadi dan ketahanan karakter pribadinya masih lemah di sini. Jadi kalau untuk berjuang itu nggak segampang yang dipikirkan. Jadi ketika main film, wah besok jadi artis nggak mungkin. Karena itu ada perjuangan, perjuangan. Contoh misalnya, nih kita mau agak nyombong dikit, tapi cerita ini sering saya ceritain ke teman-teman ya. Ajis Gagap itu susahnya sama saya Ajis Gagap. Sampai dia mau jadi anak buah ya? Bukan anak buah lah, artinya satu tongkrongan. Dulu saya punya kantor di Jakarta itu kantor editing. Jadi punya kantor dulu. Dulu punya kantor dulu. Ya, oke. Terus Ajis itu gigih dia kan sekolah nggak lulus ya, SD aja nggak lulus kalau nggak salah. Ya. Lucu juga enggak dulu tuh nggak lucu. Sama Bopa Castello itu tiap hari itu ngider nyari job gitu kan. Nanti kalau misalnya mau makan ya ke kantor saya. Minta makan karena emang nggak punya. Ya. Tiap hari ngojek dia tuh kan, ngojek motor orang ngojek gitu. Saya nggak feeling dia bakal ngetop gitu. Ya. Tapi sebelum ngetop dia udah ngomong dulu, Bang, gua kalau ngelawak mendingan gaya banci apa gagapan itu. Dia kan spesialisnya banci sama gagap. Kalau dulu namanya bukan Ajis Gagap dulu, Ajis Bulu namanya dulu. Karena bulu. Iya, bulu gitu. Kalau dia kagetan tuh bulu. Nah, gitu deh. Akhirnya saya bilang, lu mendingan pilih gagap aja, tapi gagapnya jangan berlebihan. Orang akan sebel gitu, yang pendek-pendek aja kan gitu. Ya. Itu pun saya nggak pikiran dia bakal ngetop seperti itu ya. Nggak ada celahnya. Ya. Tapi dia gigih. Nah, berarti kan konsisten. Gigih, konsisten, dan totalitas. Masih gitu loh. Akhirnya dia jadi figuran di OPJ waktu itu. OPJ, oke. Bang, gua alhamdulillah jadi figuran OPJ. Gitu. Oh, tetap nggak lo? Tetap.
Satu episode 210.000, ya udah lakonin aja. Oke. Nah, tiba-tiba Komeng, Olga keluar, dia jadi masuk. Yang tadinya murah jadi mahal. Jadi artinya gini, ketika kita berjuang tidak ada yang tidak mungkin sebetulnya. Ya. Karena waktu itu saya dianggapnya agak berhasil waktu itu. Karena si Ajis masih nganggur, Sule masih nganggur, itu saya udah nulis Suami-Suami Takut Istri lagi jalan. Itu kan 600 episode waktu itu. Wih, 600 Ini lagi sombong aja nih. Oke. Lagi sombong. Ya. Enggak, sombong karena duitnya udah habis. Kalau duitnya masih ada saya nggak akan ngomong, ntar ada yang pinjem duit lagi. Ya. Itu udah habis, duitnya udah habis. Udah 11-12 tahun yang lalu kan itu kan. Duitnya udah habis. Nggak apa-apa. Takut dipintain. Iya kan ribet juga kalau itu. Terus. Ya artinya ini motivasi.